dalam perayaan syukur Pentakosta yang kedua di hari ini, kita kembali akan melihat dan memaknai karya Roh Kudus bagi kehidupan manusia di dunia ini, bahwa karya Allah itu bersifat universal, yaitu untuk semua orang, di mana Allah tidak membeda-bedakan orang. Perhatian dan cintanya tidak bisa dibatasi oleh wilayah, suku, ras, budaya tertentu saja, tetapi rahmat dan anugerahnya dicurahkan kepada semua orang yang memperoleh kasih karunia-Nya dan mengimani Dia sebagai Tuhan atas seluruh kehidupannya. Di hari ini kita kembali belajar tentang kisah di mana Allah menyatakan kesaksiannya lewat Rasul Petrus ketika ia menyelamatkan dan membawa sebuah keluarga yang tidak bersunat atau berasal dari golongan non-Yahudi untuk menjadi bagian dalam keselamatan Kristus. Rasul Petrus ketika masuk ke kota Yerusalem dan orang-orang dari golongan yang bersunat atau orang-orang Yahudi yang telah bertobat dan masih memelihara pentingnya sunat berselisih pendapat dengan Petrus. Mereka mengecam perbuatan Petrus yang telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka. Mereka beranggapan bahwa Petrus sudah melakukan suatu kejahatan dan sudah menodai serta mengkhianati kehormatan jabatan kerasulannya, sehingga Petrus harus dibawa ke hadapan jemaat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Pengaruh adat istiadat Yahudi yang cukup ketat ini masih terpelihara dan menjadi bagian kehidupan orang Yahudi pada zaman itu, termasuk orang-orang Kristen pada masa awal kelahirannya. Maka tidak mengherankan kalau ada pemahaman bahwa berita keselamatan, berita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit hanya ditujukan kepada kaum Yahudi atau Israel dan tidak kepada bangsa-bangsa lain. Hal inilah yang menimbulkan persoalan atau perbedaan di antara orang-orang dari golongan Yahudi atau yang bersunat dan mempertanyakan tindakan Petrus tersebut. Bahkan mereka menyalahkan, mengkritik dan menyudutkan Petrus. Tetapi Petrus kemudian memberikan penjelasan yang lengkap dan memadai mengenai persoalan tersebut. Ia menambahkan pernyataannya untuk membela diri. Ia tidak menambahkan pernyataannya untuk membelah diri atau meminta maaf untuk memuaskan hati mereka. Sebaliknya, Petrus menjelaskan secara berurutan sesuai dengan penglihatan yang Allah sampaikan baginya. Dalam ayat 14-17 bacaan firman ini, dengan bijaksana Petrus menanggapi pertanyaan, kritikan, bahkan kecaman mereka tentang kehadirannya, pertemuannya, dan makan bersamanya dengan keluarga Kornelius tersebut. Petrus mengakui bahwa bukan karena kehendaknya sendiri dia datang bertemu dan makan bersama dengan keluarga Kornelius yang adalah orang non-Yahudi yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan Allah lah yang menyuruh dia untuk datang ke rumah itu dan memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus.
Awalnya Petrus juga tidak memahami, bahkan tidak mau memberitakan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi pada akhirnya ia harus mengalah dan tunduk pada kuasa Roh Kudus. Dia menjadi pelayan Roh Kudus yang menuntun dia, membimbing dia untuk menyatakan kasih keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Kornelius beserta seisi keluarganya. Tidak hanya itu, Petrus juga memberikan kesaksian tentang bagaimana Kornelius dan keluarganya dapat menerima Roh Kudus sama seperti para pengikut Kristus dari golongan Yahudi atau yang bersunat. Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat sama dengan bangsa Yahudi yang bersunat memiliki hak yang sama untuk menerima Roh Kudus. Dan peristiwa datangnya Roh Kudus kepada bangsa lain lewat pemberitaan para rasul membuktikan dan menggenapi perkataan Yesus sebelumnya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. Allah berkenan menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan keselamatan dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan tidak ada satu manusia pun yang akan mampu menghalangi otoritas dan kedaulatan Allah tersebut. Sebab kasih karunia Allah berlaku kepada semua orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Dan karena karunia itu juga yang akan memimpin semua orang pada pertobatan dan hidup. Penjelasan panjang dengan bukti-bukti kesaksian yang disampaikan oleh Petrus membuat orang-orang yang mengadilinya sadar dan mengaku dengan sebuah pengakuan dan pujian. Dalam nats intro itu kita tadi, di mana ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Apa yang terjadi pada keluarga Kornelius adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan siapa saja yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Sebab kasih karunia Allah itu tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Allah punya otoritas dan kehendak bebas untuk mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada siapa saja, untuk menyelamatkan ia kepada pertobatan dan hidup, serta memperoleh keselamatan. Dari bagian firman ini kita diajak untuk menyadari dan melakukan dua hal penting dalam kehidupan kita, bahwa kasih karunia Allah itu berlaku bagi semua orang sesuai dengan kehendak bebas Allah. Karenanya siapapun dia, bahkan orang Kristen sekalipun, tidak berhak mengatur Allah, apalagi menghalang-halangi karyanya untuk memberi kasih karunia-Nya kepada orang lain. Kita harus mengakui bahwa Tuhan pun menghendaki orang lain yang belum mengenalnya, dan mungkin orang-orang yang tidak sesaleh kita, untuk juga dapat mengalami keselamatan dan mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupannya.
Karena itu, jangan kita membangun tembok pemisah dengan orang lain yang tidak seiman dengan kita, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik atas nama Tuhan. Bahkan di antara kita sendiri, sesama saudara seiman, sesama Kristen yang cenderung memiliki pemahaman bahwa kuasa Roh Kudus itu hanya ada pada gereja tertentu. Selain itu pula ada yang merasa diri lebih rohani, mengakibatkan dia berada pada wilayah kesombongan rohani, merasa lebih saleh daripada orang lain. Sikap seperti ini bukan tidak mungkin dapat menjadi pemicu timbulnya perpecahan dalam gereja atau persekutuan. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikaruniakan Roh Kudus, mari kita membuat dan menjalin persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, gereja yang hidup, untuk menyebarkan kasih Allah kepada sesama dalam hidup kita, terutama saudara-saudara seiman kita. Jangan kita buat tembok-tembok pemisah dalam persekutuan kita, karena itu akan memunculkan perpecahan dan konflik dalam sebuah hubungan, dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Jangan karena hal-hal yang tidak bernilai kekal dalam kehidupan ini, kita hidup dalam kesalahpahaman. Kita hanya mempersoalkan hal-hal yang akan membuat kita ada dalam perpecahan dan konflik. Tetapi kita harus menyadari dan mengakui sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikaruniakan Roh Kudus, maka hidup kita harus dipimpin dan dituntun oleh Roh, supaya Roh itu akan membangun seluruh kehidupan dan iman kita untuk hidup bersekutu dengan Kristus dan sesama sebagai satu persekutuan yang sudah diikatkan dalam kehidupan bergereja kita sebagai gereja-gereja yang hidup. Hal yang kedua, bahwa orang yang telah menerima kasih karunia dari Allah terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan dan memimpin orang lain kepada kasih karunia yang membawa kehidupan. Kita belajar dari Petrus. Ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, dia menjadi pelayan Roh Kudus. Dia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberitakan dan memimpin orang lain kepada kasih karunia yang membawa pertobatan dan memimpin kepada hidup. Dan itu akan menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang ditempatkan di dunia ini. Bahwa kasih karunia yang Tuhan Allah anugerahkan bagi kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri, tetapi kasih karunia itu harus kita tampilkan, kita berikan, kita bagikan kepada orang lain dan membawa dia hidup dalam sebuah pertobatan dan keselamatan. Jangan kita menyibukkan diri dengan tugas-tugas yang membatasi ruang gerak Allah dalam menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Kita diutus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Allah, menyelamatkan mereka di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka memperoleh keselamatan dari Allah.
Kita mesti berpikir dan berbuat sesuatu yang dapat membawa orang-orang yang selama ini mungkin masih jauh dari jalan-jalan Tuhan, supaya mereka makin dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan sulit untuk menyelamatkan mereka jika kita selalu menghakimi mereka sebagai orang-orang berdosa, seolah-olah kita lebih suci. Tetapi tanggung jawab kita adalah membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka disitulah peran kita untuk menyelamatkan mereka, bukan membicarakan mereka, bukan menghakimi mereka sebagai orang-orang berdosa, sebab kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan Allah memberi kita kesempatan dan waktu untuk menunaikan panggilan yang Dia percayakan bagi kita dengan berbagi kasih karunia yang ada pada kita kepada sesama, dan terlebih kepada orang-orang seiman dalam persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita yang sudah menerima kasih karunia Allah di dunia ini, kita hidup sebagai orang percaya, maka kita bertanggung jawab untuk tetap membangun relasi dan merawat toleransi dalam hidup. Kita wajib mengasihi sesama tanpa memandang status, latar belakang orang yang kita jumpai dalam ruang kehidupan kita. Sebab tanggung jawab orang Kristen adalah menjadi jembatan agar orang lain dapat mengenal Allah melalui keteladanan hidup kita. Kita hanya akan dapat melakukan hal ini jika kita minta dan undang Roh Kudus berperan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan dapat menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita jika kita meminta Roh Kudus mengendalikan seluruh hidup, tubuh, jiwa, roh kita. Sebab kita manusia dan kita hanyalah alat yang dipakai Allah bagi kemuliaannya. Karena itu kita mohon agar Roh Kudus senantiasa mendampingi dan memberi kemampuan kepada kita dalam tugas panggilan yang Tuhan Allah percayakan bagi kita di tengah dunia ini, dalam keluarga rumah tangga kita, dalam pekerjaan pengabdian kita, bahkan dalam pelayanan kita. Mari kita pulang dan mintalah Roh Kudus mengendalikan seluruh hidup kita, supaya kita dapat dan mampu melaksanakan peran, tanggung jawab dan panggilan kita di tengah dunia ini untuk menebarkan kasih Allah dan menyelamatkan sesama kita dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.